Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau sejenak merenungkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Keraguan-raguan adalah lawan kata dari percaya. Dalam hidup ini mungkin kita sering ada keraguan, walau pada akhirnya kita yakin pada satu pilihan dan percaya akan pilihan itu dengan segala konsekuensinya. Keraguan dalam tingkat yang wajar dapat memberikan pertimbangan bagi kita. Tetapi keraguan yang berlebihan, keraguan itu menjadi menguasai dan akhirnya sulit untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan, dan jika dilakukan biasanya lebih banyak penyesalannya daripada syukurnya atas yang telah dilalui. Maka adalah lebih baik kita yakin dan berpegang teguh terhadap apa yang telah ada pada kita. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan, tidak suam-suam kuku, tetapi dengan penuh keyakinan berpegang pada iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita. Karena Kristus tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya, kita bisa terus memiliki keberanian dan pengharapan sampai kepada akhirnya. Kita diselamatkan bukan karena ketekunan dan keteguhan iman kita, tetapi keberanian dan pengharapan kita menunjukkan bahwa iman kita nyata. Tanpa kesetiaan yang terus-menerus, kita bisa gampang diombang-ambingkan segala keadaan kehidupan ini. Kesetiaan itu ada pada kita jika Kristus yang dikatakan firman Tuhan mengepalai rumahnya. Rumahnya siapa? Kita. Artinya Kristus mengepalai kita. Kristus memimpin kita. Maka kita akan berpegang teguh akan kepercayaan dan pengharapan kita. Iman kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Benar kita mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus melalui iman kita. Tetapi iman kepada Yesus Kristus harus dapat kita wujud nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Jika hanya sekedar mengatakan bahwa kita selamat oleh karena iman, tetapi dalam kenyataannya kita tidak berani berpengharapan kepada Tuhan, maka itu hanya tinggal sebagai susunan kata-kata saja. Beriman kepada Kristus, berani berpengharapan akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, berani mengakui kesalahan dan percaya bahwa Allah Maha Pengampun telah mengampuni segala kesalahan, dan berani untuk hidup sesuai dengan standar moralitas Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kesetiaan kita dalam beriman kepada Allah dituntut bukan hanya sekedar perkataan, tetapi benar kita bahwa dalam kehidupan kita, sebagaimana kesetiaan Musa yang diceritakan dalam pasal ini, bahwa Musa setia pada panggilan Allah bukan hanya untuk melepaskan Israel, tetapi juga mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sebab dia sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Sebab semuanya akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Setialah dan teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kepada Yesus Kristus selama kita hidup di dunia ini. Semua itu bukan hanya sekedar memohon berkat di dunia ini, tetapi yang lebih utama adalah berharap dan percaya sebagai penerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa kita adalah rumah Allah
dan Yesuslah sebagai kepala di sana. Berpegang teguh kepada Yesus, berpengharapan teguh kepada Yesus, kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah rumah Allah, bahwa Yesus adalah kepala kami, bahwa hidup kami dikuasai oleh Yesus, dan biarlah kami boleh berpegang teguh hanya kepada Yesus saja dan berharap hanya kepada Yesus saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.